wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Bella di sini. Pada pertemuan kali ini, sesuai dengan filter yang Ibu gunakan pada kali ini, kita akan membahas tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan India. Tapi bukan tentang filmnya ya. Kita akan membahas tentang Kesultanan Mughal di India. Apa sih Bu Kesultanan Mughal itu? Jadi kita akan membahas tentang bagaimana Islam itu bisa berkembang pada Kesultanan Mughal di India. Siapa sih rajanya, terus bagaimana sih awal mulanya tuh Kesultanan Mughal itu bisa ada di India. Jadi siapkan buku tulis kalian, siapkan diri kalian, jangan lupa berdoa, dan tetap semangat. Kesultanan Mughal di India. Kalau kita lihat di dunia Islam pada abad ke-17 bertumpu pada 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Syafawi di Persia, Mughal di India, dan Turki Utsmani di Turki dengan 2 periode. Secara internal, ketiga kerajaan tersebut memiliki kecenderungan teologi politik yang berbeda. Yang pertama, Kerajaan Syafawi di Persia yang menjadikan aliran Syiah sebagai mazhab resmi dari kerajaan. Dan semenjak itu sampai saat ini, Iran adalah pusat aliran Syiah. Kerajaan Utsmani merupakan kekhalifahan Sunni. Sementara Kesultanan Mughal di India berusaha memperkecil pertentangan antara Sunni dan Syiah. Awal dari Kesultanan Mughal. Kesultanan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi, sebab ia menandai puncak perjuangan panjang Kesultanan India Muslim yang didasarkan antara warisan bangsa Persia dengan bangsa India. Sejak Islam masuk ke India pada masa Khalifah Al-Walid I, melalui ekspedisi yang dipimpin oleh Panglima Muhammad Ibnu Qasim tahun 711 atau 712, peradaban Islam mulai tumbuh dan berkembang. Kemudian, pasukan Hasnawiyah di bawah pimpinan Sultan Mahmud mengembangkan kedudukan Islam di wilayah ini. Dan ia pun berhasil menguasai seluruh kekuasaan Hindu dan mengislamkan sebagian masyarakat India pada tahun 1200 Masehi. Setelah Hasnawi hancur, muncullah dinasti Islam seperti dinasti Khalji, Tughlaq, Sayyid, dan dinasti Lord. Melihat dari dinasti-dinasti yang muncul, hal ini menunjukkan bahwa Kesultanan Islam Mughal bukanlah Kesultanan Islam pertama di India. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, maka Kesultanan ini justru bersinar dan berjaya. Keberadaan Kesultanan ini dalam periodisasi sejarah Islam dikenal sebagai masa kejayaan kedua setelah sebelumnya mengalami kecemerlangan pada dinasti Abbasiyah. Kesultanan ini didirikan oleh Zahiruddin Ba'abur, seorang keturunan Timur Leng. Ayahnya bernama Umar Mirza adalah penguasa Farhana, sedang ibunya keturunan Genghis Khan. Zahiruddin Ba'abur bukanlah orang India. Syed Mahmudun Nasir menulis, dia bukan orang Mughal. Di dalam memoarnya, dia menyebut dirinya orang Turki. Akan tetapi cukup aneh, dinasti yang didirikannya dikenal dengan dinasti Mughal. Dalam ensiklopedia Islam bahkan menyebutkan Mughal Pen didirikan oleh seorang penjajah dari Asia Tengah, Muhammad Zahiruddin Ba'abur dari etnis Mongol. Dari pendapat di atas, sesuatu yang dapat kita sepakati bahwa Kesultanan Mughal merupakan warisan kebesaran Timur Leng dan bukan warisan keturunan India yang asli. Meskipun demikian, dinasti Mughal telah memberi warna tersendiri bagi peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Zahiruddin Ba'abur mewarisi daerah Ferghana dari orang tuanya ketika ia masih berusia 11 tahun. Ia berambisi dan bertekad akan menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia masa itu. Pada mulanya ia mengalami kekalahan,
Tetapi karena mendapatkan bantuan dari Raja Safawi Ismail I, akhirnya ia berhasil menaklukkan Samarkand tahun 1494 Masehi. Pada tahun 1504 Masehi, ia menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. India pada saat itu tengah dilanda krisis, sehingga stabilitas pemerintah menjadi kacau. Alam Khan, paman dari Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi itu seorang pemimpin dari dinasti Lodi. Jadi pada saat India di tengah dilanda krisis, Alam Khan, paman dari Ibrahim Lodi, bersama-sama dengan Daulat Khan, gubernur Lahore, mengirim utusan ke Kabul untuk meminta bantuan Zahiruddin Baabur untuk menjatuhkan pemerintahan Ibrahim Lodi di Delhi. Baabur berhasil menaklukkan Punjab pada tahun 1525, kemudian pada tahun 1526 dalam pertempuran di Panipat, Baabur memperoleh kemenangan dari tangan Ibrahim Lodi. Ibrahim sendiri terbunuh pada pertempuran itu. Baabur bersama pasukannya memasuki kota Delhi untuk menegakkan pemerintah di kota ini. Dengan ditekan pemerintah Baabur di kota Delhi, maka berdirilah Kesultanan Mughal di India pada tahun 1526 Masehi. Dari awal mulanya berdirinya Kesultanan Mughal, dapat disimpulkan bahwa faktor berdirinya Kesultanan Mughal adalah: yang pertama, ambisi dan karakter Baabur sebagai pewaris keperkasaan ras Mongolia. Yang kedua, sebagai jawaban atas krisis yang tengah melanda India. Raja-raja yang sempat memerintah pada Kesultanan Mughal. Yang pertama, Zahiruddin Baabur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Yang kedua, Humayun pada tahun 1530 sampai 1556 Masehi. Yang ketiga, Akbar pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Yang keempat, Jahangir pada tahun 1605 sampai 1627. Yang kelima, Shah Jahan pada tahun 1627 sampai 1658. Yang keenam, Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707. Yang ketujuh, Bahadur Shah pada tahun 1707 sampai 1712. Yang kedelapan, Jihangir pada tahun 1712 sampai 1713. Yang kesembilan, Fakhrusyar pada tahun 1713 sampai 1719. Yang ke-10, Muhammad Shah pada tahun 1719 sampai 1748. Yang ke-11, Ahmad Shah pada tahun 1748 sampai 1754. Yang ke-12, Alamgir II pada tahun 1754 sampai 1760. Yang ke-13, Shah Alam pada tahun 1760 sampai 1806. Yang ke-14, Akbar II pada tahun 1806 sampai 1837 Masehi. Dan yang terakhir, Bahadur Shah pada tahun 1837 sampai 1858 Masehi. Zahiruddin Baabur adalah raja pertama sekaligus pendiri Kesultanan Mughal. Masa kepemimpinannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Awal kepemimpinannya, Baabur masih mengalami ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang tidak menyukai berdirinya Kesultanan Mughal. Orang-orang Hindu ini segera menyusun kekuatan gabungan. Namun, Baabur berhasil mengalahkan mereka dalam satu pertempuran. Sementara itu, dinasti Lodi berusaha bangkit kembali menentang pemerintahan Baabur dengan pimpinan Muhammad Lodi. Pada pertempuran di dekat Gogra, Baabur dapat menumpas kekuatan Lodi pada tahun 1529. Setahun kemudian, yakni pada tahun 1530, Baabur meninggal dunia. Sepeninggal Baabur, tahta Kesultanan Mughal diteruskan oleh anaknya yang bernama Humayun. Humayun memerintah selama lebih dari seperempat abad pada tahun 1530 sampai 1556 Masehi. Pada masa pemerintahan Humayun, ia berhasil mengalahkan pemberontakan Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang bermaksud melepaskan diri dari Delhi. Pada tahun 1450, Humayun mengalami kekalahan dalam peperangan yang dilancarkan oleh Sher Khan dari Afghanistan. Ia melarikan diri ke Persia. Di pengasingan, ia kembali menyusun kekuatan.
Setelah 15 tahun menyusun kekuatannya, Humayun berhasil menegakkan kembali kekuasaan Mughal di Delhi pada tahun 1555 Masehi. Ia mengalahkan kekuatan Khan Shah. Setahun kemudian, yakni pada tahun 1556, Humayun meninggal. Ia digantikan oleh putranya Akbar. Kesultanan Mughal mengalami masa kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Akbar beserta 3 raja setelahnya, yakni Raja Jihangir, Raja Shah Jahan, dan Raja Aurangzeb. Raja Akbar, masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Ketika menerima tahta kesultanan ini, Akbar baru berusia 14 tahun, sehingga seluruh urusan pemerintah dipercayakan kepada Bairam Khan, seorang penganut Syiah. Di awal masa pemerintahannya, Akbar mengalami pemberontakan sisa-sisa keturunan Sher Khan Shah yang masih berkuasa di Punjab. Pemberontakan yang paling mengancam kekuasaan Akbar adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Himu yang menguasai Gwalior dan Agra. Pasukan pemberontak berusaha memasuki kota Delhi. Bairam Khan menjambut kedatangan pasukan tersebut sehingga terjadilah peperangan dahsyat yang disebut Panipat II pada tahun 1556 Masehi. Himu kemudian dapat dikalahkan dan ditangkap dan dieksekusi. Dengan demikian, Agra dan Gwalior dapat dikuasai penuh. Setelah Akbar dewasa, ia berusaha menyingkirkan Bairam Khan yang sudah mempunyai pengaruh sangat kuat dan terlampau memaksakan kepentingan aliran Syiah. Bairam Khan memberontak, tetapi dapat dikalahkan oleh Akbar di Julandur tahun 1561 Masehi. Setelah persoalan-persoalan dalam negeri dapat diatasi dari Bairam Khan, Akbar mulai menyusun program ekspansi. Ia berhasil menguasai Chundar, Kod Chittor, Rantabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgan, dan wilayah yang sangat luas itu diperintah dalam suatu pemerintahan militeristik. Keberhasilan ekspansi militer Akbar menandai berdirinya Mughal sebagai sebuah kesultanan besar. 2 gerbang India, yakni kota Kabul sebagai gerbang ke arah Turkistan dan kota Kandahar sebagai gerbang ke arah Persia, dikuasai oleh pemerintah Mughal. Menurut Abu Su'ud, dengan keberhasilan ini, Akbar bermaksud ingin mendirikan negara bangsa atau negara nasional. Maka kebijakan yang dijalankannya tidak begitu menunjukkan spirit Islam, tapi bagaimana mempersatukan berbagai etnis yang membangun dinastinya. Keberhasilan Akbar mengawali masa kemajuan Mughal di India. Kepemimpinan Akbar dilanjutkan oleh Jihangir pada tahun 1605 sampai 1627 yang didukung oleh kekuatan militer yang besar. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai. Pada masa kepemimpinannya, Jihangir berhasil menundukkan Bengala pada tahun 1612 Masehi, Mewar pada tahun 1614 Masehi, Kangra, usaha-usaha pengamanan wilayah serta menaklukkan yang ia lakukan mempertegas kenegarawan yang diwarisi dari ayahnya yaitu Akbar. Kepemimpinan Shah Jahan pada tahun 1628 sampai 1658 tampil menggantikan Jihangir. Bibit-bibit disintegrasi mulai tumbuh pada pemerintahannya. Hal ini sekaligus menjadi ujian terhadap politik toleransi Mughal. Pada masa pemerintahannya terjadi 2 kali pemberontakan. Yang pertama, Raja Juhar Singh Bundela berupaya memberontak dan mengacau keamanan, namun berhasil diatasi. Yang kedua oleh Afghan Pir Lodi atau Han Jahan, seorang gubernur dari provinsi bagian selatan, dan pemberontakan ini pun berhasil diatasi. Pada masa ini para pemukim Portugis di Hungli Bengala mulai berulah, di mana mereka mengganggu keamanan dan toleransi hidup beragama. Mereka menculik anak-anak untuk dibaptis masuk agama Kristen. Pada tahun 1632, Shah Jahan berhasil mengusir para pemukim Portugis dan mencabut hak istimewa mereka. Shah Jahan meninggal pada 1657 Masehi setelah menderita sakit keras. Setelah kematiannya terjadi perang saudara, dan dari perang saudara tersebut
akhirnya mengantar Aurangzeb sebagai pemenang dan pemegang dinasti Mughal berikutnya. Pemerintahan Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707. Pada masa pemerintahan Aurangzeb menghadapi tugas yang berat, di mana kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Pada periode ini merupakan masa konsolidasi kedua Kesultanan Mughal sebagai sebuah kesultanan dan sebagai negeri Islam. Aurangzeb berusaha mengembalikan supremasi agama Islam yang mulai kabur akibat kebijakan politik keagamaan Raja Akbar. Langkah pertama yang dilakukan dalam pemerintahan Aurangzeb yakni menghapus pajak, menurunkan beban bahan pangan, dan memberantas korupsi. Kemudian ia membentuk peradilan yang berlaku di India yang dinamakan Fatwa Alamgiri, sampai pada akhirnya meninggal di dunia pada tahun 1707 Masehi. Selama 1,5 abad, India di bawah dinasti Mughal menjadi salah satu negara adikuasa. Ia menguasai perekonomian dunia dengan jaringan pemasaran barang-barangnya yang mencapai Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Cina. Selain itu, India juga memiliki pertahanan militer yang tangguh, yang sukar ditaklukkan, dan kebudayaan yang tinggi. Masa kemajuan Kesultanan Mughal di India ditandai oleh 4 hal. Yang pertama, bidang politik dan administrasi pemerintahan. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang ketiga, bidang keagamaan. Yang keempat, bidang seni dan kebudayaan. Bidang politik dan administrasi pemerintahan dimulai dalam pemerintahan Raja Akbar, di mana pejabat-pejabat itu diharuskan mengikuti latihan kemiliteran. Pejabat-pejabat itu dibuat jenjang-jenjang sesuai dengan wilayahnya, di mana Akbar juga menerapkan politik toleransi universal. Dengan politik ini, semua rakyat India dipandang sama. Mereka tidak dibedakan karena perbedaan etnis ataupun agama. Politik ini dinilai sebagai model toleransi yang pernah dipraktekkan oleh penguasa Islam. Yang kedua, bidang ekonomi, di mana terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian, adanya sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk pengumpulan hasil pertanian dan melindungi petani, dan sistem pengumpulan pajak yang diberlakukan pada beberapa provinsi utama pada imperium ini dikelola sesuai dengan sistem ZEP, yaitu terdapat unit-unit tanah yang harus dibayar secara tunai, yang dibebankan pada nilai rata-rata hasil pertanian dalam 10 tahun terakhir. Pada bidang keagamaan, di mana berkembangnya aliran keagamaan Islam di India. Sebelum dinasti Mughal, Muslim India adalah penganut Sunni fanatik, tetapi penguasa Mughal memberi tempat bagi Syiah untuk mengembangkan pengaruhnya. Pada masa ini juga dibentuk sejumlah badan keagamaan berdasarkan persekutuan terhadap mazhab hukum, tarikat sufi, persekutuan terhadap ajaran syekh, ulama, dan wali individual. Mereka terdiri dari warga Sunni dan Syi'i. Yang ketiga, bidang keagamaan. Berkembangnya aliran keagamaan Islam di India. Sebelum dinasti Mughal, Muslim India adalah penganut Sunni fanatik, tetapi penguasa Mughal memberi tempat bagi Syiah untuk mengembangkan pengaruhnya. Pada masa ini juga dibentuk sejumlah badan keagamaan berdasarkan persekutuan terhadap mazhab hukum, tarikat sufi, persekutuan terhadap ajaran syekh, ulama, dan wali individual. Mereka terdiri dari warga Sunni dan Syi'i. Pada masa Aurangzeb berhasil disusun sebuah risalah hukum Islam atau upaya kodifikasi hukum Islam yang dinamakan Fatwa Alamgiri. Kodifikasi ini menurut kami ditujukan untuk meluruskan dan menjaga syariat Islam yang nyaris kacau akibat politik sulakul dan din ilahi yang diberlakukan oleh Raja Akbar untuk menyatukan seluruh wilayah Delhi. Yang keempat, bidang seni dan budaya. Munculnya beberapa karya sastra tinggi seperti Empat Mafat yang mengandung pesan kebajikan manusia gubahan Muhammad Jayazi, seorang penyair istana. Dalam bidang arsitektur, Kesultanan Mughal termasuk sukses besar, di mana ia mendirikan Taj Mahal di Agra, merupakan puncak karya arsitektur pada masanya,
yang diikuti oleh Istana Fatpur Sikri. Ada Masjid Raya Delhi di Lahore, terus ada Pusat Kesultanan Mughal, terus terdapat Masjid Jami Quwwatul Islam dan lainnya. Dan terdapat taman-taman kreasi Mughal yang menonjolkan gaya campuran yang harmonis antara Asia Tengah, Persia, Timur Tengah, dan lokal. Setelah masa Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707, dinasti Mughal mengalami masa kemunduran. Pada pemerintahan Bahadur Shah, Jahandar, Fakhrushyar, Muhammad Shah, Ahmad Shah, Al-Mahir II, Shah Alam, Akbar II, dan Bahadur Shah, di mana pengganti Aurangzeb, raja-rajanya itu merupakan penguasa yang lemah, sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Tanda-tandanya itu kalau dilihat dari internal, tampilnya sejumlah penguasa lemah, terjadi perebutan kekuasaan dan lemahnya kontrol pemerintah pusat. Yang dari eksternal terjadi pemberontakan di mana-mana, seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatis Hindu di India Tengah, kaum Muslimin sendiri di timur, dan yang terberat adalah invasi Inggris melalui AIC. Faktor-faktor penyebab kekuasaan dinasti Mughal mundur dan membawa pada kehancurannya pada tahun 1858 Masehi. Yang pertama, terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam pelaksanaan ide-ide Puritan dan kecerdasan asketisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Yang keempat, semua pewaris tahta kesultanan pada terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Berakhirnya Kesultanan Mughal pada saat Bahadur Shah pada tahun 1837 sampai 1858, pengganti Akbar II, menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya, isi perjanjian AIC, yang mana dipengaruhi oleh Inggris. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir Kesultanan Mughal, diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Kesultanan Islam Mughal di India. Gimana nih perkembangan Islam pada Kesultanan Mughal di India? Kalian pasti sudah paham kan? Nah, meskipun Kesultanan Mughal itu udah mengalami kemunduran, tetapi perlu kalian pahami ya, bahwa Islam itu jangan sampai mengalami kemunduran. Meskipun diterpa oleh zaman, Islam itu harus terus dan menerus berkembang dan bisa mengikuti zaman. Jadi ibu harap anak-anak ibu itu bisa memajukan agama Islam. Kita harus tunjukkan pada dunia bahwa Islam itu agama yang luar biasa. Islam itu bukan agama yang biasa-biasa aja. Jadi sekian dari ibu, terus semangat dan belajar, dan pelajari apa yang menurut kalian itu bermanfaat bagi kalian. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.